Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, teman-teman akuntansi pengantar. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni hamalan. Pada kesempatan ini kita akan membahas kertas kerja yang mana melanjutkan pertemuan sebelumnya. Yang akan kita bahas pada tema kali ini yaitu laporan laba rugi ya, sama laporan posisi keuangan. Gitu. Laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan. Baik teman-teman, kita akan membahas dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi seperti yang kita pahami dan aturan dalam akuntansi keuangan ya, ada namanya pendapatan dan beban. Jadi semua pendapatan ya, pendapatan dari sini, pendapatan sama beban itu masuk ke laporan laba rugi. Gitu. Sedangkan akun real ya itu masuk ke laporan posisi keuangan ataupun statement of financial position. Dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi, penyusutan, utang, pendapatan diterima di muka, ini kan utang, sama utang gaji, masuk ke laporan posisi keuangan. Begitu. Jadi, kita akan melanjutkan laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan. Silakan teman-teman sediakan laptopnya dan kita ikuti ya. Oke, laporan laba rugi yaitu akun nominal, pendapatan dan beban kita masukkan ke laporan laba rugi. Agar tidak keliru kita sama dengannya. Di awal dengan sama dengan. Sama dengan ini posisi di mana di kredit. Oke, sebelah sini ya, kredit. Lalu kita tarik ke bawah. Sorry. Sama dengan. Nah, jangan mengambil yang di neraca saldo ini ya, teman-teman. Tapi kita ngambilnya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi, data untuk laporan laba rugi di sini kita ambilnya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Yang ini. Ya, dari sini ya. Gitu. Oke, ini di kredit ya posisinya. Habis itu kita sama dengan juga ini. Nah, supaya tidak keliru kita klik ini 13.790 lalu kita tarik yang biru pojoknya. Lepaskan. Nah, jadi sudah sampai kita jumlahkan. Rumusnya diketik, lalu ditarik, dan enter. Kalau ini tinggal sama dengan, lalu enter. Oke. Nah, setelah itu kan ini total pendapatan itu 74.760.000. Lalu total beban itu 67.805.000. Ini apakah rugi ataukah laba ataupun profit? Nah, kita lihat sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban
Ternyata laba. Laba ya. 6 jutaan, 6.900.000 labanya. Jadi supaya balance ya, 74.760 di sini. Terusan ini 67.805 ditambah laba. Jadi totalnya sama 74.760. Itu. Ini kita laba, usaha ini laba, memiliki laba. Tapi kalau rugi posisinya akan di sini. Gitu. Nah, teman-teman, laporan keuangan yang kita susun ini apabila benar selisih yang di sini laba ya sama selisih di neraca di sini harusnya nanti sama. Berarti itu benar. Kalau misalkan tidak sama berarti clear. Nah, ini laporan laba rugi ya. Sudah selesai yang laporan laba rugi. Gampang bukan? Oke, kita lanjut ke neraca ataupun laporan posisi keuangan. Ambilnya dari mana? Ambilnya dari akun real, yaitu dari atas ini, kas, piutang, selain pendapatan sama beban, intinya kayak gitu. Kita sama dengan aja, biar nggak keliru ya. Lalu kita klik di sini, lalu di enter. Setelah itu kita tarik. Set ke bawah. Nah, habis itu kita juga sama ya, di kreditnya sama dengan kita klik dan enter. Lalu kita tarik. Nah, setelah sudah, maka kita jumlahkan sama dengan ya, klik rumusnya, summary, lalu kita blok dan enter. Jadi total laporan posisi keuangannya 71.480.000. Ini juga sama dengan ya. Lalu klik di sini, cari rumusnya, jangan lupa. Set, kita enter juga. Lalu ini dikurangi ini. Sama ya hasilnya. Jadi selisih yang di sini di neraca sama di lapor laba rugi sama 6.955.000 dan di sini juga sama 6.955.000. Jadi artinya bahwa laporan keuangan yang kita susun ini benar. Ketika dikoreksi oleh auditor independen berarti laporannya sudah benar. Kita sudah memiliki laba bersih 6.955.000. Jadi inilah kertas kerja ya teman-teman yang kita susun dari mulai neraca saldo dipindahkan ya dari neraca saldo. Setelah itu kita menyusun jurnal penyesuaian. Nah, setelah jurnal penyesuaian disesuaikan, masuknya neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu masuk ke laporan laba rugi yang mana di dalamnya ada pendapatan dan beban. Sedangkan laporan posisi keuangan akun-akun yang selain dari pendapatan dan beban. Tuh. Yuk kita masuk ke laporan laba ruginya. Teman-teman, kita susun sekarang. Saya sudah menyiapkan jasa pariwisata laporan laba rugi. Kita masukkan ya, yang pertama itu pendapatan. Sama dengan aja. Lalu kita klik namanya di sini. Ya. Lalu enter. Pendapatan jasa. Lalu sama dengan lagi. Ya, mudah ya kalau pakai Excel itu. Lalu klik enter. Lalu setelah itu kita tarik ya.
supaya namanya nggak perlu ngetik kita. Udah ketemu ya. Beban sewa, beban gaji, beban utilitas ataupun perlengkapan ini namanya beban lain-lain, beban bahan habis pakai ini juga perlengkapan. Nah, beban penyusutan ini sudah masuk semua apa belum? Sudah ya, sampai beban penyusutan sudah. Oke. Setelah itu kita masukkan dulu uangnya. Kita masukkan uangnya sama dengan kita klik di sini ya, ini uangnya 74 juta. Supaya nggak keliru kita sama dengan aja ya, sama dengan, jadi kita tidak perlu ngetik satu-satu, enter. Nah, setelah itu kita tarik set. Jadi ini merupakan total beban. Kita sama dengan lagi jumlahkan 67 juta. Betul apa tidak? 805. Betul ya. Total pendapatan dikurangi dengan total beban. Punya di sini laba bersih. Laba bersih ya, sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Jadi untuk labanya itu senilai 6.955.000. Kita pindahkan yang dari sini. Setelah itu kita akan menyusun ya. Setelah laporan laba rugi kan ini sudah selesai. Nah, ini itu akan dilihat ya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal ya. Selama besok kita akan melanjutkan ke laporan prestasi keuangan. Kita sekarang laporan laba rugi sama laporan perubahan modal sama menyelesaikan kertas kerja yang tadi. Laporan laba rugi akan dilihat oleh siapa? Oleh para pihak yang berkepentingan. Baik itu manajer, pemilik perusahaan, karyawan, dan juga para investor yang invest ke perusahaan kita, dan kreditur juga, kreditur dari perbankan. Mereka itu juga akan melihat bagaimana kinerja perusahaan, salah satunya dari laporan laba rugi, berapa labanya. Jadi seperti itu. Nah, selain itu, mereka itu akan mengevaluasi ya, mengevaluasi beban, berapa biaya tahun ini dan berapa nanti biaya di tahun depan. Apakah ada kenaikan ataukah bisa kita ganti biaya-biaya yang dikeluarkan ini dengan biaya yang lebih rendah. Begitu. Jadi manajer biasanya mengevaluasi kinerja saat ini untuk kinerja di tahun depan. Bagaimana mereka caranya untuk meningkatkan laba lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Begitu teman-teman. Nah, jadi laporan inilah yang dibuat oleh akuntan yang diberikan kepada manajer ataupun pemilik perusahaan. Biasanya kalau perusahaan kecil itu, jadi nanti akuntan itu langsung diajukan ya, akuntan itu ataupun finance itu langsung laporannya nanti diserahkan kepada pemilik perusahaan. Itu. Nah, setelah pemilik itu baru kita diajak diskusi, disuruh bikin penganggaran, disuruh bikin perencanaan ke depannya kalau perusahaan kecil. Tapi kalau perusahaan yang udah besar biasanya nanti bagian keuangan sama bagian pencatatan ya
finance sama bagian akuntan itu nanti biasanya dipisah ya. Bagian finance itu bagian penganggaran, bagian akuntan bagian pencatatannya. Nah, di mana bagian keuangan finance sama akuntan dia harus bekerja sama untuk menciptakan keuangan yang lebih baik. Itu teman-teman, ini sangat simpel sekali ya. Nah, sekarang kita akan menyusun laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal juga gampang. Modal awalnya dulu itu berapa? Yang kita jurnal dulu kemarin itu berapa? Ini di jurnal umum modal awalnya 55.700.000 ya. 55.700.000 sama dengan juga biar nggak salah ya. 55.700.000. Lalu ditambah ya, kita tambah tanda tambah aja. Kita tanda tambah. Terusan sama dengan ini laba bersih ya. Laba bersihnya ini kita sama dengan juga terusan dikurangi ya, saya tanda min price. Ada pengambilan kebutuhan pemilik ya, price, ada price ya. Ini price-nya 2.500.000 barusan diambil dari kertas kerja. Ini ada price-nya nih. Setelah itu berarti dikurangi ya, 6.500.900 dikurangi price. Nah, ini modal akhir. Ini yang akan dibagikan. Ditambah, nah ini modal akhir 60.155.000 gitu. Jadi nanti ini akan diposting ke neraca. Nah, besok kita akan melanjutkan ke neraca ya. Sama saya mau ngasih latihan soal buat teman-teman biar lebih paham. Nanti di akhir pertemuan saya juga akan memberikan Excel ini ya, Excel ini kepada teman-teman supaya bisa dipelajari. Gitu. Ini sudah kita susun semua ya. Saja untuk pertemuan pada petang ini. Besok kita akan lanjutkan lagi ke laporan keuangan sama contoh soalnya. Mungkin di akuntansi AKM 1, AKM 2 nanti kita akan, kalau misalkan saya nanti kita akan membahas perusahaan yang lebih besar lagi. Jadi di sana berbicara tentang saham, tentang obligasi, tentang wesel ya. Tentang wesel juga kita berbicara di sana. Itu lalu bagaimana cara pengakuan, pengukuran pendapatan, pengukuran pendapatan, itu tentang list operating list, itu leasing gitu ya. Ada operating list, ada itu perusahaan-perusahaan yang sudah go public di sana. Kita akan berbicara. Gitu teman-teman untuk pertemuan pada petang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.